Bu Dwi. Hmm, Alhamdulillah sehat. iya, kok tapi kayaknya lesu banget nih. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Terima kasih Bu Dwi sudah bertanya sama saya. Gini loh Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit problem lah Bu kalau menurut saya. Apa Jadi itu? saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas. Dalam mengelola kelas, memang ada apa di Iya kelas Bu Bu. Yatmi? Apa kondisinya? Aduh Bu, sebenarnya kalau saya ceritakan panjang sekali. Jadi saya ingin menciptakan suasana kelas itu yang kondusif dan Mm-mm. menyenangkan sih Bu bagi siswa-siswa saya, terutama kan saya ngajar di kelas 5A ya Bu. Mm-mm. Lalu? Jadi gini Bu, hmm, murid saya ini Bu kerjanya ribut aja gitu loh Bu Dwi. Mm-mm. eh Misalnya nih ya, masih jam pertama, anak-anak kalau masih awal-awal itu kan belum masuk materi sih Bu Dwi ya, awal itu Mm-mm. masih doa. Habis baris, masuk ke kelas itu aja, saya udah duduk, Ya. ketua kelas itu udah nyiapin, siap gerak. Itu masih ada yang ngobrol, itu ngobrolnya itu suaranya keras-keras gitu. Emang ada 3 orangan lah yang kalau ngomong tuh nggak bisa pelan. Ada Mm-mm. yang masih sejailan, ada yang malah main kayak rock gitu. Udah Mm-mm. diingatkan, ayo nak berdoa dulu. Nanti selesai berdoa, eh masih lah ya Bu, kan biasanya Mm-mm. menyanyikan lagu wajib nasional, Mm-mm. kemudian ada profil pelajar Pancasila, ada ice Mm-mm. breaking masih tuh. Tapi kalau saya sudah menyampaikan tujuan pelajaran gitu ya, apalagi pas materi gitu ya, Mm-mm. itu udah mulai ngobrol gitu loh Bu Dwi. Mm-mm. Tapi sebenarnya sumbernya itu nggak semua sih Bu Dwi. Mm-mm. Sumbernya itu di setiap sisi kan saya buat berkelompok gitu duduknya ya Bu Dwi ya. Tapi saya ganti-ganti modelnya, kadang berkelompok yang seperti letter U gitu ya. Mm-mm. Sebelah sini ada satu padahal duduknya itu udah saya kondisikan di paling depan gitu loh Bu Dwi. Apalagi pas materi gitu ya. Mm-mm. Sudah saya pakaikan LCD proyektor aja Bu Dwi. Saya Mm-mm. nyetel video. Itu masih ngobrol jail-jailan loh Bu Dwi. Iya, 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 iya. Mm-mm. Mm-mm. Terus Nah, apa sih terus tujuan Bu Yatmi itu? Kenapa kok Ibu Yatmi pengen mengelola kelas itu lebih jadi kondusif itu tujuannya itu biar apa? ya saya inginkan suasana kelas itu menyenangkan tuh bagi anak-anak yang lain ya kan. Mm-mm. Karena kan murid saya itu semuanya 29 anak Bu Dwi. Mm-mm. Jadi kan kalau misalnya ada 2-4 orang yang ribut, jadi yang Mm-mm. lainnya itu kan jadi terganggu, emang yang anak benar-benar Gitu gitu. ya. Jadi kan nggak fokus. Jadi saya Mm-mm. pengennya itu kelas saya itu ya kondusif, Mm-mm. menyenangkan semuanya gitu loh Bu. Jadi nggak Mm-mm. gara-gara anak yang 2-3 orang ini, yang lainnya jadi nggak fokus Terganggu ya. belajarnya, terganggu. Maksud saya kalau ada saatnya apa namanya eh, bercanda, kan ada saatnya Mm-mm. Ibu ya, misalnya nggak selalu harus tegang terus gitu ya. Mm-mm. Kalau suasana kelas nggak menyenangkan, kan anak-anak juga susah menerima materi, jadi bawaannya tegang kan Bu. Iya Kita-kita betul. sendiri kalau suasana nggak menyenangkan, jadi males kan Bu Dwi Iya betul. mau belajarnya. Iya Nah, benar-benar. jadi apa namanya? Saya tuh pengen, misalnya pas serius ya serius gitu. Tapi kalau misalnya ada bercandanya ya Bu, misalnya kan Mm-mm. ada materi di muatan bahasa Indonesia tuh tentang
majas gitu ya Bu ya, majas Mm-mm. hiperbola gitu ya, majas personifikasi, majas Mm-mm. metafora. Kan memang ada saatnya misalnya saya minta anak-anak memberikan contoh. Pastikan Mm-mm. nanti itu di situ anak-anak kelasnya itu jadi hidup gitu ya Bu ya. Coba Mm-mm. Bu, gimana gitu misalnya. Eh, saya pernah diomong Bu, kalau saya main HP gini Bu ngomongnya. Misalnya nih Bu ya, Kenji main HP sudah 5 tahun gitu ya. Udah ibu Mm-mm. sampai ngomongnya udah kayak petir menyambar-nyambar, kamu nggak denger juga. Nah gitu yang lain Mm-mm. kan seneng ya Bu ya anak-anak Iya, bercanda. betul. Nah itu kalau kayak gitu kan ya nggak apa-apa karena saatnya mereka Menyenangkan itu ya. Iya, gitu. betul. Ini kadang masih serius ya matematika, padahal eh, anak-anak itu terutama anak kelas 5 saya itu di bagian perkalian pembagian itu masih apa ya kadang Susah. udah tahu ya tapi Mm. ngitungnya tuh nggak ngerti gitu loh Bu. Mm-mm. Nah terus saya itu kan sudah mencoba Bu Dwi berbagai metode pembelajaran gitu ya, Mm-mm. tapi kok kayaknya belum ada yang benar-benar efektif gitu loh Bu Dwi loh, belum Mm-mm. belum apa ya, belum berhasil gitu ya Bu Dwi, udah pakai metode gitu kok masih gitu juga gitu ya. Saya pakai udah ganti ya Bu ya, misalnya pertemuan ini metodenya, oh mungkin metode yang ini eh, nggak menyenangkan nih bagi anak, oh mungkin nggak cocok nih dengan materi, saya ganti lagi, tapi apa ya Bu ya, masih tetap belum efektif kelasnya, yang ngobrol tetap ngobrol. Jadi tantangan Nah terbesarnya apa itu, Bu? Kalau kayak gitu, tantangan terbesarnya itu ada di mana kira-kira kata Bu Yatmi? tantangan yang saya rasa masih sangat sulit itu ya mengendalikan siswa-siswa yang suka ngobrol, suka Mm-mm. berbicara saat pelajaran berlangsung loh Bu. Jadi tantangannya itu mengendalikan anak-anak biar nggak ngobrol gitu loh Bu Dwi, Iya, biar betul. fokus saat Terus, pelajaran berlangsung. iya benar. Berarti kalau Mm-mm. tantangannya itu kan harus ada sesuatu yang Bu Yatmi harus lakukan ya. Nah, Iya, kira-kira yang Bu Yatmi lakukan untuk yang dibutuhkan di kelas itu kira-kira apa? sepertinya ya Bu, setelah saya pikir-pikir gitu, makanya tadi Bu Dwi ngeliat saya kayak kusut banget ya Bu mukanya ya, kayak Iya, aduh ya betul. Allah udah melipat-lipat. Kayaknya saya membutuhkan strategi ya Bu ya untuk Mm-mm. mengendalikan Mm-mm. anak-anak yang suka ngobrol saat jam pelajaran berlangsung. Nah, itu Jadi benar kayaknya tuh. strateginya ya Bu Dwi ya. Iya, betul. Bu Suyatmi sudah Mm-mm. menemukan sendiri, maksudnya itu berarti butuh strategi sesuatu kan. Nah, tapi Iya. strategi itu harus juga Mm-mm. dilihat latar belakangnya. Kenapa kok kira-kira Mm-mm. anak-anak itu ribut di kelas itu kan berarti ada penyebabnya nih ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Yatmi nih, penyebab utamanya mereka seperti itu kenapa? Apa mereka nggak paham pelajarannya? Atau karena kelasnya bosan buat mereka? Atau mereka memang anak yang apa namanya hiperaktif mungkin? Kira-kira apa menurut Bu Yatmi? Nah, kayaknya kalau setelah saya amati ya Bu ya, kayak Mm-mm. mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan deh Bu Dwi. Nah, kalau sudah berarti kan udah ketemu nih penyebabnya. Terus Bu Yatmi kan Iya. sudah bilang tadi butuh strategi. Nah, berarti kira-kira Mm-mm. strategi yang paling cocok untuk anak-anak yang belum paham tuh kira-kira kayak mana? Eh, berarti mungkin strateginya itu strategi yang apa ya Bu, sesuai dengan karakteristik peserta didik saya dan sesuai Mm-mm. dengan materi yang saya ajarkan saat itu. Jadi supaya Mm-mm. anak-anak yang ngobrol itu nggak ngobrol lagi, Mm-mm. terus mereka bisa memahami materi yang saya berikan. Nah, iya betul, mantap. Berarti kan sudah tuh Bu Yatmi udah dapet ya strateginya. Iya, iya Bu. Dengan apa namanya tadi? Dengan Eh, menyesuaikan ya, menyesuaikan strateginya dengan itu karakteristik. saya analisis dulu Mm-mm. karakteristik peserta didik dan karakteristik materinya. Nah, Jadi yang iya sesuai itu betul. apa strateginya.
Betul, betul sekali Bu Yatmi. Nah, selain Iya. selain strategi nih, kira-kira ada lagi nggak yang biar bisa anak-anak itu kondusif lagi? Misalnya bukan dalam ranah pembelajarannya ya, tapi dalam ranah sosial Mm-mm. emosionalnya mungkin bisa jadi. Apa Iya. kira-kira Bu Eh, Yatmi? Mungkin saya masukkan ice breaking ya Bu Dwi ya. Mm-mm. Jadi kan anak-anak tuh senang ya Bu ya kalau ice Mm-mm. breaking, disuruh nyanyi, terus Betul. apa riang gembira itu kayaknya lebih lebih masuk deh ya Bu ya. Kayak misalnya Mm-mm. tentang sistem pernapasan, saya cari ice breaking yang anak-anak itu mudah dihafalnya. Mm-mm. Ayo bersama, ayo belajar Iya, sistem pernapasan, oksigen betul. ke hidung gitu kali ya Bu Dwi Bener ya. Bu, ya pokoknya lagu-lagunya yang sesuai dengan materi pelajarannya disambung-sambungin lah ya kali ya gitu ya Iya, Bu. iya. Benar, benar. Heeh. Nah, betul Bu, Ibu sudah tahu strateginya, penyebabnya kan tadi dari latar belakangnya apa. Nah, Iya. kira-kira nih Bu Yatmi mau melakukannya kapan? Insya Allah saya nyoba minggu-minggu ini ya Bu Dwi ya. Biar Mm-mm. secepatnya soal tapi kalau misalnya besok kayaknya belum siap Mm-mm. deh Bu. Karena saya mau nyoba refleksi lagi pulang Mm-mm. ini. Terus saya mau menganalisis dulu Bu karakteristik materi sama Mm-mm. peserta didik saya. Mungkin saya mau ngadain itu juga lah Bu Dwi, asesmen dulu biar Oke. saya tahu ini mana yang kinestetik, mana Non yang kognitif ya berarti eh, ya. iya, bener. Mm-mm. Mana yang kinestetik, mana yang apa namanya Auditori. auditory, mana yang Mm-mm. visual Iya gitu ya. betul. Jadi sambil saya mempersiapkan media-medianya juga. Tapi tetap minggu-minggu ini deh Bu Dwi, insya Minggu Allah ini saya ya. akan laksanakan. Oke deh. Sip, mantap Bu Yatmi. Jadi nanti kalau Iya Bu misalnya Dwi. sudah dipraktekkan terus Hmm, terjadi sesuatu perubahan di kelas Bu Yatmi, kasih tahu saya ya, jangan lupa. siap Bu Dwi. Bu Dwi terima kasih banyak ya Bu Dwi. Iya. Aduh, eh, ini setelah ngobrol sama Bu Dwi, saya jadi ada pencerahan deh. Kemudian Mm-mm. kayaknya udah jadi bebannya itu jadi plong gitu. Ada udah gambaran, ada solusi. Makasih Senyumnya sudah banyak ya Bu merekah Dwi nih Bu ya. Yatmi, ya kan? Iya, udah merekah banget nih Bu Dwi. Masya Oke Allah. deh, Makasih kalau Bu begitu. Dwi, doain ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Oke. Apa yang sudah saya Sampai jumpa Bu rencanakan. Yatmi. Iya, selamat siang Bu Dwi. Iya.